kita kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, yang tentu saja merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula di materi-materi yang lalu kita sudah bahas tentang keuangan negara, dan kali ini kita lihat cakupan yang lebih kecil atau lingkup yang lebih kecil, yaitu keuangan daerah. Tujuan pembelajaran materi ini adalah agar Anda sebagai mahasiswa mampu memahami pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Mari kita lihat outline-nya. Jadi outline dari materi ini terdiri dari dasar hukum, kemudian pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah itu sendiri, pengertian siklus dan asas umum pengelolaan keuangan daerah, kemudian pengelolaan keuangan daerah dan pengertian asas umum, struktur dan isi APBD, alokasi APBD ke SKPD dan PPKD. Apa itu SKPD dan PPKD? Mari kita lihat di slide yang berikutnya. Ini adalah dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Ini yang pertama kali, yaitu pada saat Indonesia melakukan satu reformasi. Undang-Undang 22 99 ini tentang pemerintahan daerah, dan kemudian undang-undang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengenai hal ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004. Jadi kalau Anda lihat 22 dan 25 ini bersamaan, tanda kutip ya, bersamaan, menyangkut tentang keuangan daerah. Kemudian keduanya diganti karena memang secara aturan per 10 tahun undang-undang itu harus dilakukan revisi, khususnya ketika diketahui bahwa undang-undang itu memang ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini. Kemudian paket undang-undang di bidang keuangan negara ini juga menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Dan 3 paket undang-undang ini saya kira sudah Anda kenal dengan baik, yaitu Undang-Undang Nomor 17, Nomor 1 dan Nomor 15 tahun 2003 dan 2004. Kemudian peraturan pelaksanaan dari undang-undang adalah PP, peraturan pemerintah, yaitu Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, yang kemudian diganti dengan PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan terakhir diganti lagi dengan PP 12 Tahun 2019 yang berlaku hingga saat ini, yaitu tentang PKD atau pengelolaan keuangan daerah. PP 58 tahun 2005 sebagaimana telah diganti dengan PP 12 2019 ini sebenarnya merupakan suatu omnibus regulations. Anda sangat familiar dengan kata-kata omnibus ya. Saat ini ada istilah omnibus law. Jadi PP 58 berubah ke PP 12 ini pada hakikatnya merupakan satu omnibus regulation karena satu regulasi yang mencakup banyak hal tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah dasar hukum pengelolaan keuangan daerahnya, juknisnya begitu. Jadi juknisnya berupa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Dan keputusan Mendagri ini kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, diganti lagi dengan Permendagri atau diperbaharui dengan Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13, dan terakhir adalah Permendagri 21 Tahun 2011 merupakan revisi kedua dari Permendagri 13 2006.
Dan sebagai catatan, Permendagri 13 2006 ini yang merupakan revisi dari sebelumnya merupakan turunan dari PP 58 2005, atau boleh dibilang Permendagri ini merupakan juknis atau petunjuk teknis dari peraturan pemerintah nomor 58 2005. Setelah PP 58 2005 diganti dengan PP 12 tahun 2019, maka otomatis Permendagri 13 2006 dengan revisi-revisinya akan diganti dengan Permendagri yang baru. Namun, sampai dengan bulan Maret 2020 masih belum diterbitkan. Mengapa? Ya tentu saja tidak mudah untuk membuat satu produk peraturan yang baru. Permendagri yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih luas sesungguhnya bukan hanya Permendagri 13 2006 dengan revisi-revisinya, misalnya juga yang terkait dengan pengelolaan BMD. Kita sudah pernah bahas BMN begitu ya. Jadi sini adalah BMD, barang milik daerah. Kemudian BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, bendahara daerah masing-masing yang masing-masing diatur melalui Permendagri sendiri. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan batasi hanya khusus tentang pengelolaan keuangan daerah. Kita tidak bahas BMD-nya, kita tidak bahas BLUD-nya, kita tidak bahas bendahara daerahnya. Kita fokus saja pada pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dibuat suatu matriks, gambarannya kurang lebih seperti ini, perjalanan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Jadi di sini ada Undang-Undang 22 dan 25 tahun 99. Ingat, pada tahun ini adalah tahun di mana kita sedang melakukan reformasi di negara kita, ya, makanya disebut dengan order, tanda kutip order reformasi. Di mana Undang-Undang 22 ini kemudian berubah menjadi Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Sedangkan Undang-Undang 25 berubah menjadi Undang-Undang 33 tahun 2004. Jadi 5 tahun kemudian dilakukan perubahan karena memang banyak hal-hal yang perlu disesuaikan setelah reformasi di bidang keuangan daerah berlangsung selama 5 tahun. Dan di tengah di sini adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara, karena ini memberikan satu payung hukum di bidang keuangan negara. Atau kalau ingin melihat benang merah atau garis merahnya, Anda perhatikan baik-baik bahwa paket Undang-Undang Keuangan Negara terbit di tahun 2003-2004, sedangkan tentang peraturan daerah, pemerintah daerah dengan perimbangan keuangan pusat daerah ada di tahun 99. Artinya bahwa kedua undang-undang ini yang ada di tahun 99 ini diubah menjadi 32 dan 33 karena adanya Undang-Undang Keuangan Negara atau paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian ini adalah juknisnya. Juknisnya tadi ada dari PP 15 2000, kemudian ada Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 2000 dan seterusnya. Yang ada PP 58, kemudian ada Permendagri 13 2016, dirubah dengan 59 2007 dan kemudian direvisi lagi atau diperbaiki lagi dengan Permendagri 21 tahun 2011. Undang-Undang 32 2004 tidak berlaku lagi, demikian pula dengan PP 58 tahun 2005 yang diubah dengan PP 12 tahun 2011. Ini adalah gambaran tentang dasar hukum pengelolaan keuangan daerah perjalanan dari tahun 99 hingga saat ini. Mari kita masuk ke pengertian keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah. Kata daerah di sini maksudnya adalah pemerintah daerah, dan Anda harus ingat bahwa ada 3 pemerintahan daerah di Indonesia sejak reformasi, yaitu provinsi, kemudian ada kabupaten dan kota yang pengelolaannya agak berbeda dengan provinsi, kabupaten, kota di sebelum era reformasi atau sebelum adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Jadi semua hak dan kewajiban pemerintah daerah, jadi boleh dibaca seperti itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan atau aset yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dan ini diatur di pasal 1 PP 58 2005 yang diubah dalam PP 12 tahun 2019. Ruang lingkupnya kurang lebih ini. Ada hak daerah. Mari kita bicara hak kewajiban, tentu saja ada hak daerah. Hak daerah untuk apa? Untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kata-kata retribusi ini hanya ada di daerah, tidak ada di lingkup pusat. Serta melakukan pinjaman. Artinya daerah punya hak untuk melakukan pinjaman. Apakah meminjam ke daerah lain, meminjam ke pemerintah pusat, atau menerbitkan obligasi. Namun hingga saat ini sepertinya belum ada satu daerah yang menerbitkan obligasi ya, sebagai bentuk pinjaman. Kemudian kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Dan kemudian dikaitkan juga dengan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Ruang lingkup lainnya adalah kekayaan daerah itu sendiri yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Kalau di pusat ada kekayaan negara yang dipisahkan, bentuknya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, maka kekayaan daerah yang dipisahkan bentuknya adalah BUMD, Badan Umum Milik Daerah. Kemudian lingkup yang lain adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Ini adalah ruang lingkup keuangan daerah. Apa pengertian pengelolaan keuangan daerah? Jadi kalau tadi pengertian keuangan daerah, sekarang adalah pengertian pengelolaan keuangan daerah. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya tidak berbeda. Atau Anda boleh mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah ini adalah miniatur dari pengelolaan keuangan negara. Siklusnya seperti ini. Pengelolaan keuangan daerah pada intinya atau dalam arti sempit adalah pengelolaan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga siklus dari pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan siklus APBD itu sendiri. Nah, kalau Anda sudah menguasai siklus APBN, maka Anda akan dengan mudah mengetahui siklus APBD seperti apa, karena prinsipnya adalah sama. Siklus APBD diawali dari tahap perencanaan dan penganggaran. Di pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama, bukan? Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berapa lama siklus satu siklus APBD? Sama dengan di pemerintah pusat, yaitu satu siklus APBD memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun bukan berarti APBD-nya memiliki masa 2,5 tahun, tidak, tapi siklusnya, yaitu dari tahap perencanaan penganggaran sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Ingat bahwa perencanaan penganggaran itu dilakukan 1 tahun sebelum anggaran berlangsung. Jadi kalau misalkan sekarang kita berada di tahun 2020 begitu, maka perencanaan APBD 2020 sudah direncanakan. Jadi tahap perencanaan dan penganggarannya ini sudah dilakukan di awal tahun 2019. Demikian pula di tahun 2020 ini, di samping daerah melaksanakan kegiatan APBD-nya, mereka juga sudah melakukan tahap perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021. Sedangkan pertanggungjawabannya, pelaporan pertanggungjawaban itu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga total siklusnya adalah 2,5 tahun. Kurang lebih seperti ini. 1 tahun tahap perencanaan penganggaran atau tahun sebelumnya. Kemudian 1 tahun pelaksanaan anggaran, 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan atau current year. Dan kemudian 6 bulan proses pelaporan dan
pertanggungjawaban, dan siklus ini sama persis dengan siklus di APBN. Adapun asas umum pengelolaan keuangan negara adalah ini yang terlihat di slide, sama juga dengan di pengelolaan keuangan daerah ini ya. Jadi sama dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ini mohon maaf di sini negara karena pada prinsipnya sama. Antara pengelolaan keuangan negara dengan pengelolaan keuangan daerah tidak jauh berbeda. Artinya bahwa pemerintah pusat harus melaksanakan satu kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan asas umum. Demikian pula dengan mereka-mereka yang berada di daerah. Siapa? Ya gubernur, bupati, wali kota, itu harus melakukan hal yang sama. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan bagi masyarakat, kepatutan, dan manfaat juga untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang setiap tahun ditetapkan melalui suatu peraturan daerah. Ini adalah para pengelola keuangan di daerah ya. Jadi Anda bisa bayangkan antara keuangan daerah dan keuangan pusat atau keuangan negara ya. Di sini ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, tentu sajalah kepala daerah, apakah dia gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai dengan lingkup daerahnya masing-masing. Sedangkan koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris daerahnya. Kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah, atau disingkat dengan PPKD, sekaligus merangkap sebagai bendahara umum daerah. Nah, Anda ingat di pusat ada istilah bendahara umum negara. Siapakah yang menjadi bendahara umum negara? Iya, benar, Menteri Keuangan. Nah, oleh karenanya Anda bisa membayangkan bahwa PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah ini sebenarnya adalah Menteri Keuangannya daerah. Kira-kira seperti itu karena dia merangkap sebagai bendahara umum daerah atau disebut dengan BUD. Siapa? Pelaksananya adalah Kepala SKPKD. Jadi kalau Anda di sini nanti ada SKPD, Anda sudah kenal SKPD, sekarang ada SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. SK ini Satuan Kerja, atau ada kalau di pusat disingkat dengan Satker begitu. Kemudian tinggal ditambahkan PKD. PKD itu Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian ada pejabat pengguna anggaran. Kalau di pusat siapa? Ya, menteri dan kepala lembaga. Sedangkan di daerah adalah kepala SKPD atau Satker perangkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD atau PPTK disingkatnya ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yaitu mereka-mereka yang dirujuk sebagai pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan pada SKPD itu sendiri. Kemudian berikutnya ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau disingkat dengan PPK SKPD. Jadi PPK, mungkin Anda masih ingat istilah PPK adalah pejabat membuat komitmen begitu. Sementara di sini adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yaitu mereka para pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Kemudian ada bendahara penerimaan dan juga ada bendahara pengeluaran. Penerimaan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan daerah, sedangkan pengeluaran terkait dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh daerah dalam bentuk keperluan belanja daerah. Ini adalah para pengelola keuangan di daerah. Kalau lihat strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini kepala daerah, ya, misalkan ini adalah saya ambil contoh bupati begitu. Ini adalah bupati sebagai pengelola keuangan, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian koordinatornya adalah sekretaris daerah, sekda bupati.
kabupaten. Kemudian di bawah sekda kabupaten ada pengguna anggaran, yaitu para SKPD. Dan juga ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang merangkap sebagai bendahara umum daerah. Disebut dengan kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian di SKPD, termasuk di sana akan ada yang bertindak sebagai bendahara, ada kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPTK, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, dan sini ada PPK, Pejabat Penata Usaha Keuangan, SKPD. Dan kemudian untuk BUD pun bisa membuat kuasa BUD. Kurang lebih seperti ini, struktur ini ada di kabupaten, di kota, dan juga di provinsi. Kita masuk ke hal yang lebih sempit lagi, yaitu APBD, Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah, yaitu satu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah atau disingkat dengan Perda, dalam arti bahwa RAPBD, rancangan APBD, yang diajukan kepala daerah kepada DPRD telah disetujui atau disepakati bersama oleh kepala daerah atau Pemda dengan DPRD. Setelah RAPBD disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, maka RAPBD tadi, baik pemerintah kota, kabupaten, gitu ya, diajukan ke gubernur untuk dievaluasi. Jadi ingat, karena memang jenjangnya adalah, kita dulu mengenal ada pemerintah daerah tingkat 1 yaitu provinsi, tingkat 2 adalah kabupaten kota, meskipun istilah tingkat 1, 2 tidak dikenal lagi. Tetapi tetap bahwa gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang mengkoordinasi para kepala daerah, bupati dan kota yang ada di bawahnya. Sehingga tetap harus berjenjang di mana gubernur melakukan evaluasi. Demikian pula RAPBD pemerintah daerah provinsi diajukan ke Mendagri sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk dievaluasi. Kalau Anda tanya mengapa kok harus seperti ini, mengapa kabupaten dan kota tidak diberikan keleluasaan di mana dia tidak perlu dievaluasi oleh gubernur, ingat bahwa kita bicara tentang negara. Pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, mereka punya visi dan misi yang diejawantahkan dalam rencana-rencana pembangunan, termasuk rencana pembangunan jangka menengah misalkan. Dan kemudian diturunkan menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah Pusat, di mana rencana kerja pemerintah pusat tentu saja harus sinkron dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerahnya. Maksud saya harus sama dengan di provinsi, demikian pula juga dengan di kabupaten dan kota. Anda bisa bayangkan kalau dibebaskan, maka pemerintah kabupaten kota akan melakukan kegiatan yang jangan-jangan berbeda dengan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah provinsi maupun juga di pemerintah pusat. Bisa kacau balau kita nanti. Ya. Itu tujuannya mengapa ada proses evaluasi berjenjang semakin ke atas, ya. Dan Menteri Dalam Negeri ini mewakili Presiden tentu saja. Jika RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah atau Pemda tidak disetujui oleh DPRD, maka APBD tetap harus ditetapkan. Namun berdasarkan peraturan kepala daerah, namun berdasarkan peraturan kepala daerah, bukan Perda. Apa bedanya Perda, peraturan daerah, dengan peraturan kepala daerah? Kalau Perda itu harus mendapat persetujuan DPRD. Jadi Perda itu kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Namun kalau peraturan kepala daerah, maka peraturan yang dibuat oleh kepala daerah tanpa harus mendapat persetujuan dari DPRD. Jadi kalau misalkan tidak disetujui APBD tahun ini oleh DPRD, maka kepala daerah cukup menerbitkan peraturan kepala daerah, namun konsekuensinya adalah pengeluaran yang dapat dibayarkan dalam tahun anggaran tersebut adalah maksimal sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya. Jadi nggak boleh lebih besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk ke azas umum APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan juga sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada kebijakan umum anggaran.
Ingat ya, di pusat juga ada KUA, ada kebijakan umum, anggaran, demikian pula di daerah. Jadi tetap ada KUA daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat dengan PPAS, prioritas dan plafon anggaran sementara. Dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Kalau di pusat sebutnya RKP saja, kalau di daerah disebut dengan RKPD. APBD memiliki atau mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD dan perubahan APBD atau ada yang nyebutnya dengan APBD perubahan, gitu ya, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan di dalam APBD. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak boleh ada penerimaan maupun pengeluaran daerah yang tidak dianggarkan atau biasa di akuntansi dikenal dengan istilah off balance sheet. Jadi semua harus dilaporkan karena harus ada transparansi. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Apa itu penerimaan pembiayaan? Nanti kita lihat ya. Dalam bahasa asing pembiayaan disebut dengan financing. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Jadi ingat, ada penerimaan pembiayaan, di sini ada pengeluaran pembiayaan. Kemudian penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian ketersediaan dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Artinya, pemerintah daerah tidak boleh membuat pengeluaran yang dananya tidak tersedia. Bahkan kepastian atas dana tersebut juga tidak tersedia, maka tidak boleh dianggarkan. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tersebut dianggarkan secara bruto. Ada istilah dalam pengelolaan keuangan disebut dengan azas bruto, artinya dicatat sesuai dengan nilai yang diterima atau dikeluarkan. Jadi tidak boleh dinetokan, tidak boleh dibersihkan, tidak boleh menggunakan angka bersih. Kemudian satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah, jadi kita tidak menggunakan mata uang asing. Kemudian APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anda lihat di sini ya, menyangkut keuangan negara karena memang payung hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah undang-undang tentang keuangan negara. Secara ringkas, kalau Anda lihat struktur APBD-nya kurang lebih seperti ini, ya mirip-mirip seperti di pusat. Ya, sini ada pendapatan, totalnya sekian. Ada belanja, macam-macam belanja, totalnya sekian, dikurangi pendapatan dan belanja, hasilnya adalah surplus atau defisit, begitu. Kemudian dari surplus defisit ini nanti akan di-matchingkan dengan pembiayaan. Ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan neto, gitu ya, dan ini ditambahkan. Jadi surplus atau defisit yang terjadi ditambahkan dengan pembiayaan neto, hasilnya adalah silpa. Silpa adalah sisa lebih pelaksanaan anggaran. Ya, ada yang nyebutnya dengan sisa lebih perhitungan anggaran. Pendapatan daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2019, kalau Anda lihat terdiri dari 3 bagian besar, yaitu PAD, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, ini yang sudah kita bahas di materi tentang hubungan keuangan pusat daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dalam bentuk ini, ada pajak daerah. Apa contohnya pajak daerah? Pajak restoran, gitu ya. Kemudian pajak hotel, pajak hiburan, dan sebagainya. Kemudian ada retribusi daerah, contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, dan sebagainya. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau ada
Kalau daerah memiliki BUMD, maka bagian yang dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dividen disebut sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tentu saja ini harus ditetapkan melalui peraturan. Sedangkan pendapatan transfer adalah transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Untuk otonomi khusus, tidak semua daerah, Anda cek kembali materi sebelumnya, tidak semua daerah yang mendapatkannya. Ya. Kemudian transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah bisa berupa hibah, jadi kalau ada yang memberikan hibah atau sumbangan yang tidak mengikat kepada pemerintah daerah, bisa dalam bentuk dana darurat, baik oleh pemerintah pusat atau mungkin dari daerah lain atau bahkan dari negara lain, dan pendapatan, lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana dengan belanja daerah? Belanja daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi besar. Ada belanja operasional, gitu ya, belanja operasi. Kemudian ada belanja modal, ada belanja tak terduga atau tidak terduga, dan ada belanja transfer. Belanja operasional dalam bentuk belanja pegawai, jadi pembayaran gaji dan sebagainya. Kemudian ada belanja barang dan jasa untuk membeli peralatan-peralatan kantor. Belanja bunga kalau memang harus membayar bunga. Belanja subsidi kalau memang daerah memberikan subsidi kepada warganya. Kemudian belanja hibah kalau memang mereka ingin memberikan hibah kepada pihak lain. Dan bisa berupa belanja bantuan sosial. Belanja modal bisa berupa pembelian tanah, belanja peralatan dan mesin, kemudian belanja, di sini bedanya kalau belanja barang ini perlengkapan, di sini peralatan, kemudian belanja bangunan gedung, belanja jalan, irigasi jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja aset-aset lainnya. Belanja tidak terduga tidak di breakdown ya di sini, kemudian belanja transfer bisa berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Jadi ini penjelasannya, belanja operasi tadi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Maksudnya jangka pendek lah dalam waktu 1 tahun saja, maksimal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, di mana kita tahu 1 periode akuntansi umumnya adalah 1 tahun. Dan kemudian belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas belanja APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya misalkan seperti saat ini ada wabah COVID-19. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Ingat, kita punya satuan terkecil, pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah desa. Berikutnya adalah pembiayaan daerah. Ada 2, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, ini dia rinciannya. Jadi kalau tadi sebelumnya ada penerimaan pembiayaan, ini penjelasannya. Penerimaan pembiayaan bentuknya adalah silpa, SI, I-nya I kecil. Nanti kita bahas ada silpa dengan I besar dan ada silpa dengan I kecil. Bedanya apa? Nanti kita lihat slide berikutnya. Kemudian ada pencairan dana cadangan, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah penerimaan pembiayaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaannya bisa berupa pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini tadi yang saya sampaikan, ada silpa I besar dan silpa dengan I kecil. Sama-sama sisa lebih pelaksanaan atau perhitungan anggaran. Bedanya apa? Bedanya begini. Silpa dengan I besar adalah sisa lebih perhitungan anggaran akhir tahun. Atau kita boleh simpulkan silpa dengan I besar itu adalah saldo akhir.
Sedangkan silpa dengan I besar, silpa dengan I besar ini selanjutnya tentu saja akan menjadi silpa awal tahun anggaran. Ingat ya, saldo akhir tahun akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, bukan? Nah, saldo awal tahun anggaran berikutnya inilah yang kemudian kita tulis dengan I kecil, silpa dengan I kecil ya. Itu bedanya silpa I besar dengan silpa I kecil. Sama-sama sisa lebih. Bedanya kalau I kecil itu ada di awal tahun, sedangkan I besar ada di akhir tahun. Itu saja, Anda mengingatnya mudah. I kecil di awal, I besar di akhir. Ingat saja dari kecil menjadi besar. Jadi kecil di awal, kalau besar di akhir. Itu cara mengingat bedanya silpa I besar dan silpa I kecil. Silpa dengan I kecil selanjutnya akan dimasukkan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan APBD tahun anggaran berjalan. Dan alokasi APBD-nya kurang lebih seperti ini. Kalau Anda lihat nih APBD dialokasikan ke anggaran SKPD. Apa itu SKPD tadi? Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan juga dialokasikan untuk anggaran PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Di SKPD tentu saja ada pendapatan, ada belanja. Pendapatannya adalah PAD, pendapatan asli daerah. Belanjanya berupa belanja pegawai, barang jasa, dan belanja modal. Sedangkan di PPKD pendapatannya tidak hanya PAD, tetapi juga termasuk kalau ada transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan kata lain, selain pendapatan asli daerah, begitu ya, kalau ada pendapatan selain pendapatan daerah, maka dia akan dicatat dulu atau dikelola di PPKD. Kenapa? Ingat kembali bahwa PPKD merangkap sebagai, iya benar, bendahara umum daerah. Belanjanya adalah selain jenis belanja yang dianggarkan di SKPD, jadi khusus, karena dia memang bendahara umum daerah. Serta termasuk pembiayaan, ya, pembiayaan juga dikelolanya di PPKD. Jadi pembiayaan tidak ada di SKPD. SKPD hanya mengelola pendapatan dan belanja, sedangkan PPKD mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Demikian sekilas gambaran tentang pengelolaan keuangan di daerah. Setelah Anda belajar pengelolaan keuangan di negara, di pusat, begitu ya, maka Anda juga sekarang mengetahui bagaimana keuangan di daerah dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu kembali di video pembelajaran yang lain. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali.